Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dengan saya untuk kita mengkaji bersama, kita belajar bersama tentang kebermanfaatan puasa. Selain puasa itu merupakan perintah Allah untuk menjadikan kita sebagai hamba yang mutakin, hamba yang beriman, namun puasa juga memiliki filosofis yang luar biasa. Di antara akan bisa menstabilkan atau meningkatkan berbagai macam kecerdasan yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, Allah sungguh menurunkan manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang dilengkapi dengan berbagai macam potensi yang sangat luar biasa, potensi yang hebat dalam diri manusia. Bahkan manusia, kalau semua potensi ini akan dikembangkan, fisik manusia tidak akan mampu untuk melawannya. Jadi potensi manusia itu sungguh sangat banyak sekali, tak terhitung ya, dan sulit untuk dikendalikan ketika keinginan itu akan ingin tercapai semua itu. Fisik kita terkadang tidak mampu untuk mengendalikannya. Karena begitu banyak Allah menurunkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam manusia. Namun seringkali manusia menyampingkan, mengesampingkan. Manusia tidak bersyukur, tidak paham, tidak mau mengkaji berbagai macam kenikmatan, berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia sendiri. Berbagai macam potensi dengan kecerdasan-kecerdasan yang begitu banyak. Kalau seorang ahli atau beberapa ahli yang akhir-akhir ini muncul, ada yang mengatakan ada 8 kecerdasan, ada yang mengatakan ada 9 kecerdasan, barangkali ada temuan-temuan lagi, ada lebih dari itu tentang kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Kali ini saya akan mencermati, kali ini kita akan belajar bersama tentang berbagai kecerdasan itu, tetapi saya akan fokus kepada 6 kecerdasan kebermanfaatan puasa dengan 6 kecerdasan yang ada dalam diri kita. Pertama adalah kecerdasan spiritual, yang kedua adalah kecerdasan akal, yang ketiga kecerdasan emosional, yang keempat kecerdasan moral, yang kelima kecerdasan sosial, yang keenam adalah kecerdasan akhlak. Saya ulang ya. Pertama adalah kecerdasan spiritual, yang kedua adalah kecerdasan akal, yang ketiga adalah kecerdasan emosional, yang keempat adalah kecerdasan sosial, yang kelima adalah kecerdasan moral, yang keenam adalah kecerdasan mental ya. Jadi 6 ini ya kita ulas satu-satu. Apa kebermanfaat puasa terhadap kecerdasan spiritual? Spiritual adalah satu hal yang utama di dalam berpuasa, karena puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita. Dalam berpuasa bagaimana kita membaca Al-Quran, kita banyak melakukan zikir, memohon ampunan, kemudian kita banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain selama bulan puasa. Itu adalah meningkatkan spiritual kita. Jadi saatnya ketika ibadah puasa adalah membangun spirit kita, membangun ketakwaan kita, sehingga kita akan mendapatkan hadiah yang luar biasa setelah puasa selesai atau di kemudian nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Karena sudah dikatakan ya dalam hadis, di hadis Hurairah yang mengatakan bahwa puasa adalah ibadah yang untukku dan akulah yang akan menilaimu, akulah yang akan memberikan pahalamu, kata Allah. Sehingga puasa nantinya akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi spirit puasa dengan ibadah-ibadah mulai dari saat sholat subuh ya, mulai di zikirnya, sholat malamnya, kemudian jamaahnya, membaca Al-Qur'annya, pahalanya berlipat-lipat ganda dibanding pada saat
tidak bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan memang bulan istimewa, sehingga secara spirit menjadikan manusia meningkatkan ya, menjadi satu dorongan yang membuat orang akan tergopoh-gopoh ya, akan tergopoh-gopoh itu akan bersemangat untuk meningkatkan spirit kita, untuk mendekatkan kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita selalu mengingat kepada Allah, tentu saja kita akan ingat bahwa kematian itu akan datang kapanpun saatnya. Kematian tidak mengenal waktu, kematian tidak mengenal usia, kematian tidak mengenal penyakit. Karena sehari semalam kita didatangi oleh malaikat sebanyak 70 kali malaikat datang kepada kita. Sehingga kita kalau menghitung itu sebetulnya umur kita itu tidak 1 hari atau tahunan ya, tetapi umur kita sebetulnya 5-6 menit. Karena 5-6 menit yang akan datang itu tidak tahu apakah kita masih hidup atau mati. Nah, dengan berpuasa ini maka spirit kita untuk mengingat Allah, untuk memohon ampun, kemudian untuk meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, zikir kita, ini akan menjadi spirit. Nanti setelah selesai bulan puasa, ini akan menjadi suatu kegiatan yang rutin. Jadi harapan, mari kita bersama-sama, jangan sampai ibadah kita itu spiritnya itu hanya di bulan puasa saja, tetapi menjadi spirit setelah bulan puasa. Mari bersama-sama, karena memang setan itu selalu menggoda kita ya, selalu hubud dunia menjadi sesuatu yang utama. Tetapi dengan spirit Ramadan, mudah-mudahan hubud dunia tidak menjadi satu-satunya yang di depan, tetapi cinta kepada Allah, hablum minallah ya, ibadah kepada Allah, dan kita cinta kepada Allah menjadi sebuah slogan yang itu menjadi yang utama. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan akal. Jadi puasa itu akan mencerdaskan ya. Karena apa? Karena di dalam puasa itu pikirannya harus bersih. Ya. Kita tidak boleh dilarang keras, kita dilarang untuk berpikir yang negatif. Otak kita ini akan kebanjiran hal-hal yang positif. Dari makanan juga yang masuk pada saat-saat tertentu. Tentu kalau orang Islam yang dimakan adalah bukan hanya halal, tetapi halalan toyiban ya, sehingga yang masuk barang-barangnya halal, sehingga akan pikiran kita tadi sudah dilatih untuk berpikiran positif ya. Kemudian kita tidak boleh berpikiran negatif, apalagi kita punya hal-hal yang sangat buruk, sangat ya, ingin menjatuhkan orang lain, punya curiga kepada orang lain, itu sangat dihindari ketika di bulan puasa, sehingga pikiran menjadi lurus, menjadi bersih. Ditambah ketika ibadah malam betul-betul tawakal kepada Allah, sujudnya betul-betul sujud karena Allah ya. Di dalam sujud kita akan betul-betul memohon ampun, sehingga konsentrasi kita adalah mohon ampun, itu pikiran menjadi bersih ya. Sehingga orang-orang yang banyak melakukan zikir, bangun malam, kemudian dia sujud berlama-lama untuk memohon ampun, mengeluarkan semua hal yang menjadi beban, maka pikiran ini akan menjadi bersih. Sehingga pikiran yang bersih itu akan menjadi orang yang lebih kreatif, pandangannya luas, dia jernih, analisisnya tajam. Karena apa? Karena pikirannya nggak punya pikiran-pikiran yang negatif. Dia selalu husnudzon dengan orang, tidak pernah suudzon, selalu berpikiran positif kepada orang lain. Ini akan memicu hormon-hormon tertentu di dalam tubuh kita, dan itu pikiran yang positif tadi juga akan menyehatkan, sehingga selain cerdas juga akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan emosi. Jelas kecerdasan emosi ini betul-betul dilatih saatnya berpuasa ya. Ketika bulan Ramadan dilarang untuk marah ya. Kontrol diri kita harus kuat, kontrol terhadap nafsu apapun, nafsu birahi, nafsu emosi ya. Nafsu itu semuanya dikendalikan oleh puasa ini. Ini luar biasa. Mau marah tidak boleh, mau berkata kasar tidak boleh ya, mau ngerasani orang ya, yang sekarang itu ngerasani orang itu yang dinamakan dengan apa? Ngerasani itu dalam bahasa yang lain itu ya berpikiran jelek kepada orang lain. Dalam sekarang dengan perkembangan teknologi itu sangat luar biasa, kita bisa menyebarkan aib ya, sehingga teknologi itu bisa menjadikan kita itu memupuk amal dengan berdakwah teknologi, seperti yang sekarang ini bisa disiarkan kemanapun. Bisa juga teknologi itu kan menyebar dosa. Coba bayangkan kalau kita ngerasani di dalam IT ya, satu sekali tekan dengan jari ini berapa juta ini kejelekan yang kita siarkan kepada orang lain. Bagaimana kita akan memohon maaf? Ya, oleh karenanya kita dalam puasa ini ya dilatih bagaimana emosi kita ini cerdas, menahan emosi
supaya tidak marah. Ini sangat luar biasa ya, karena otak kiri kanan kita itu ya, otak kiri, otak kanan itu berbeda tugasnya ya. Otak kiri kita itu selalu linier, lurus gitu ya. Kemudian otak kanan itu ada otak sosial, otak emosi itu di otak kanan, sehingga puasa itu memang otak kiri kanan kita itu jalan semua ya. Jalan semua ketika puasa. Maka orang-orang yang berpuasa itu menjadi cerdas karena apa? Otak kirinya jalan semuanya. Ya, otak kanannya dilatih tadi, mengendalikan amarahnya, kontrol dirinya kuat ya. Padahal tubuh kita itu ketika amarah itu mengeluarkan energi yang luar biasa banyaknya. Ya, jadi tubuh kita yang tadi saya katakan, tubuh kita itu sistemik. Ketika kita marah, adrenalin kita itu naik. Ketika adrenalin naik, maka kortisol dalam tubuh itu naik. Ketika kortisol dalam tubuh naik, imun kita akan turun. Ya, maka orang yang sering emosian, orang yang sering marah-marah yang tidak terkontrol, ya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, yang menjadi lost control, ya, tidak mampu mengekang emosinya, dia semuanya keluar. Itu pasti itu ya, itu pasti itu, karena Allah itu sudah, kalau sabar, makanya sabar di dalam Al-Qur'an itu berapa kali diucapkan atau diturunkan di dalam ayat-ayatnya itu banyak sekali, lebih dari 40 ayat yang mengatakan tentang sabar itu adalah suatu yang penting. Karena apa? Ketika diulang-ulang itu adalah hal-hal yang utama, hal-hal yang sangat urgen, hal-hal yang sangat penting. Karena apa? Efek daripada sabar itu akan luar biasa. Akan dijauhkan dari penyakit ketika emosi itu akan adrenalinnya naik, kortisolnya naik ya, kemudian imun kita akan menurun. Karena apa? Karena tadi secara sistematik itu begitu ya, sehingga orang-orang yang sering tidak terkontrol ya, orang-orang yang sering marahnya meluap, meledak-ledak itu, maka seringkali tubuhnya yang tidak kuat mengatasi apa yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan sosial. Jadi puasa betul-betul ajang kita untuk melakukan banyak sodako, kemudian berzakat ya. Sodako itu manfaatnya luar biasa. Sodako itu pahalanya melebihi pahala zakat. Zakat itu wajib, namun sodako adalah sunat. Namun pahalanya sodako lebih banyak daripada pahala zakat. Oleh karena di dalam bulan puasa sering-sering, dan Al-Quran juga mengatakan perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah ya, termasuk salah satunya adalah sodako. Dengan melakukan takjil, memberikan makanan di masjid, membantu fakir miskin ya, kemudian kita melakukan ibadah sosial yang begitu banyaknya, karena kita itu adalah diciptakan oleh Allah untuk saling berbagi. Rezeki yang ada di dalam diri kita itu adalah rezeki titipan. Ada seorang ibu yang bekerja keras, di dalam kerjanya ibu itu ada rezekinya suami, ada rezekinya anak-anak kita, ada rezekinya orang lain yang dititipkan kepada kita, yang itu harus kita sedekahkan. Di mana suami juga bekerja, rezeki yang ada diberikan oleh Allah dititipkan kepada suami bukan hanya milik suami. Di situ ada rezekinya istri, ada rezekinya anak, ada rezekinya orang tua, ada rezekinya anak yatim, ada rezekinya orang-orang miskin. Sehingga kita dengan melakukan bulan puasa, kita akan tadi ya, ibadah-ibadah sosial tentu akan kita maksimalkan, sehingga Allah akan menurunkan pahala yang luar biasa ketika bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan moral ya. Kecerdasan moral tentu saja akhlak kita ya, akhlak kita yang dituntun, akhlakul karimahnya Rasulullah. Di situ ada siddiq, amanah, fatonah, tablek, itu akan diatur betul ketika bulan puasa. Sehingga ketika kita membiasakan di dalam puasa dengan ibadah-ibadah akhlakul karimah yang mulia ya, membantu orang lain, menghargai orang lain, tersenyum pun menjadi sebuah ibadah. Itu adalah akhlak, itu adalah moral. Jadi puasa itu adalah melatih nilai-nilai, melatih moral kita, melatih akhlak kita, sehingga kita setelah puasa akan menjadi hamba Allah yang seperti kalau kupu-kupu itu kita selesai dari mertapa ya, dari ulat yang kemudian mertapa lama, begitu selesai puasa maka kita akan terbang seperti kupu-kupu yang indah. Kemudian yang terakhir adalah puasa itu melatih kita, menyehatkan mental kita. Kita menjadi orang yang hardiness ya. Hardiness itu orang yang tahan banting, orang yang tahan uji ya. Orang yang tahan uji itu bukan orang yang orang yang tahan uji adalah orang yang betul-betul dia mampu ketika dia diuji dengan kemuliaan dan diuji dengan musibah ya. Jadi kalau orang diuji dengan kemuliaan itu barangkali orang akan
Akan lalai apa akan senang? Biasanya orang akan lalai, ya, tetapi seringkali orang ketika diuji dengan musibah, orang akan ingat Allah. Tetapi orang ketika diuji dengan kenikmatan, seringkali lalai. Oleh karenanya, ya, ketika kita sering melakukan, ya, di bulan puasa ini adalah bulan-bulan untuk kita adalah tahan uji, tahan banting, ya. Tahan banting itu orang yang ketika diuji selalu kembalikan kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Rahman Rahim, ya. Allah itu tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun, karena Allah itu sangat mencintai kita, sehingga kita kadang diuji oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu meningkatkan keimanan. Allah akan mengetahui sejauh mana kita itu mampu diberikan ujian atau diberikan tanggung jawab yang besar. Kalau kita diberi tanggung jawab yang kecil, tidak mampu, maka Allah tidak akan bisa memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Nah, seringkali ujian adalah merupakan uji coba bahwa hambaku ini mampu tidak saya berikan tanggung jawab besar. Jika tanggung jawab kecil kita tidak mampu untuk melakukan, maka Allah tidak akan memberikan tanggung jawab yang besar. Maka orang yang hebat adalah orang yang mampu, orang yang hardiness, tahan banting, baik ketika kita dalam mendapatkan kemuliaan, sehingga kemuliaan kita bagikan kepada orang lain, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita tidak mendapatkan musibah, kita tidak ngaluoro, nangis, geru-geru, mengumpat-umpat, nangis, kita hanya nangis kepada Allah, bahwa disitulah akan ada kenikmatan yang luar biasa. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.